Banyak pihak bersyukur karena kemarin Presiden menyatakan mencabut lampiran ketiga dari Perpres nomor 10 tahun 2021 yang ditafsirkan sebagai upaya melegalisasi industri minuman keras dan juga distribusinya. Kita setuju bahwa ini adalah hal yang patut disyukuri, namun juga kita perlu waspada karena lampiran ketiga tadi hanyalah merupakan turunan dari pasal 6 ayat 1 yang memungkinkan investasi-investasi tertentu dilakukan sampai ke level UMKM dan koperasi. Dan lebih jauh dari itu, dia merupakan realisasi atau turunan dari Undang-Undang Ciptaker khususnya pasal 77 ayat 2 yang sudah mencabut minuman keras dari daftar negatif investasi. Hai guys, ketemu lagi kita di hari Rabu 3 Maret 2021. Kita nongkrong di Coffee Break ya. Cara paling asik untuk rehat sore ya. Kita kan ngobrol-ngobrol ya tentang miras. Tentu saja bukan untuk dinikmati ya guys, tapi dikritisi. Cuman sebelum lanjut nih, gue pengen menggarisbawahi, kerap ya orang-orang kayak gue itu dianggap nyinyir nih ya, terutama oleh pendukung penguasa. Kayaknya ini gak bersyukur nih gitu ya, tuduhannya gitu. Ya, ngeritik terus. Padahal guys, kita mengkritisi ya, kita mencoba ngeliat langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah dari berbagai perspektif yang berbeda. Ini semata-mata karena kita sangat mencintai Indonesia kan. Ya, kalau enggak ngapain kita repot-repot ya untuk mengkritisi pemerintah. Udahlah ada resiko diserbu buzzer ya kan, ya dan macam-macam yang lainnya. Oke, back to the topic ya. Ini kemarin kita dengar ya, ada berita yang cukup menggembirakan. Pak Jokowi tiba-tiba on air dan kemudian menyatakan bahwa lampiran ketiga dari Perpres nomor 10 tahun 2021 yang sebelumnya menimbulkan polemik luas di masyarakat itu dicabut. Weh, ya. Kita lihat dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di video itu keren banget ya, Pak Jokowi dengan sangat tegas mengatakan karena sudah mendapatkan banyak masukan ya dari berbagai komponen masyarakat ya, termasuk tokoh-tokoh agama dari MUI, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah dan beberapa ormas lain, termasuk juga dari beberapa daerah ya. Kemudian Pak Jokowi berketetapan untuk mencabut sebagian. Yang dimaksud sebagian itu adalah lampiran ketiga dari Perpres nomor 10 tahun 2021 yang sebelumnya menimbulkan polemik. Kenapa? Karena membuka ruang untuk investasi di bidang minuman keras ya, miras dengan beberapa kategori. Ada minuman beralkohol, ada minuman beralkohol dengan basis anggur ya, berbahan dasar anggur, atau juga minuman berbahan dasar malt ya dengan beberapa ketentuan. Yang juga kemarin bikin geger karena apa? Karena di samping produksi juga menyangkut distribusi. Yang itu dimungkinkan ya sampai eceran, bahkan eceran kaki 5. Walaupun hanya di beberapa provinsi tertentu ya. NTT, Sulawesi Utara, kemudian Bali dan juga Papua. Nah guys, rupanya langkah Pak Jokowi ini kemudian mendapat sambutan yang bagus sekali dari Nahdlatul Ulama. Ini salah satu ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama ya, yaitu Robikin M. Has. Pak Robikin M. Has mengatakan bahwa ini adalah langkah yang sangat bijak dari Pak Jokowi dan karenanya mesti diapresiasi.
Pada saat yang sama, Pak Robikin juga meminta agar berbagai polemik yang terkait dengan legalisasi miras ini bisa dihentikan di tengah-tengah masyarakat. Oke, yuk kita analisis ya guys ya. Kan tugas gua nih adalah ngajak lu sama-sama menganalisis berbagai persoalan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Poin pertama guys, of course ya, kita setuju dengan Pak Robikin bahwa kita bersyukur ya, legalisasi miras yang dimungkinkan oleh lampiran 3 dari Perpres nomor 10 itu sudah dicabut langsung oleh Presiden. Ini kita berterima kasih Pak Presiden mendengarkan suara dari berbagai kelompok masyarakat. Itu yang pertama. Namun demikian guys, tetap ada beberapa catatan yang lain. Ya, ini ada di catatan gua yang kedua. Apa yang perlu kita lihat? Gua termasuk yang sangat concern pada tertib administrasi ya dalam kaitan dengan law making proses. Sependek pemahaman gua bukan orang hukum ya. Jadi ini pemahaman gua sebagai katakan saja orang awam. Sependek pemahaman gua ya, Perpres, peraturan presiden ini adalah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh seorang presiden dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan untuk apa? Untuk mengaktifasi sebuah undang-undang, peraturan undang-undang yang ada di atasnya. Ya kan? Dan kalau gua nggak salah ini kaitannya ke Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Ya, karena di situ ada undang-undang, ada klausul mengenai bidang-bidang investasi yang itu dikeluarkan dari daftar negatif dan kemudian berarti bisa dibuka. Nah, Perpres ini kan merujuk ke situ. Nah, apakah ini pertanyaan gua, apakah sebuah Perpres yang merupakan jelas ya produk peraturan perundang-undangan itu bisa kemudian dibatalkan begitu saja oleh statement lisan dari Presiden Jokowi? Apakah ketika Pak Jokowi mengatakan saya cabut kemudian urusannya selesai? Ya, harusnya ya pencabutan Perpres tadi setidaknya dilakukan oleh aturan yang setara, yaitu apa? Mengeluarkan Perpres yang mencabut Perpres sebelumnya. Dan gua nggak tahu sampai saat ini gua belum ngelihat ada itu. Itu notes gua yang pertama. Karena bagaimanapun negara adalah satu organisasi yang punya aturan main. Ada proses lawmaking ya, proses pembuatan hukum yang harus ditaati dengan baik oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Karena kalau enggak, nanti negara kita bisa dikelola secara ugal-ugalan. Itu notes gua yang kedua. Nah, notes gua yang ketiga guys, gua jadi bertanya-tanya ya. Oke, di satu sisi gua dan mungkin banyak di antara lo yang bersyukur bahwa lampiran ketiga itu dicabut oleh presiden. Tapi pertanyaannya adalah ketika kemudian presiden dengan tanda kutip ya begitu cepat mencabut ya, apakah ketika peraturan itu dibuat tidak dilakukan proses berpikir yang mendalam, proses analisis dan seterusnya? Ya, karena menurut gua berbagai reaksi yang muncul ya tadi dari organisasi-organisasi Islam, MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, kemudian juga dari daerah-daerah begitu, menurut gua itu adalah hal yang sebenarnya relatif mudah untuk diprediksi. Ya, jadi pertanyaan gua, masa iya ya tim Pak Presiden nih yang berurusan dengan ini ya mungkin dari BKPM, mungkin dari menteri terkait gitu kan ya, atau pembisik-pembisik lain lah dalam lingkaran satu di istana nggak bisa memberikan masukan pada Pak Presiden bahwa kalau ini diluncurkan, Belait atau aturan diluncurkan akan muncul berbagai respon dan reaksi tadi. Karena menurut gua nggak bagus juga ya kalau kemudian Pak Presiden mengeluarkan sebuah aturan diprotes ramai-ramai oleh berbagai kelompok masyarakat dan kemudian begitu saja aturannya dicabut. Kembali pertanyaannya, proses awal membuatnya seperti apa? Ya, karena kalau gua pakai logika awam, mencabut itu kan harusnya Pak Presiden mencabut sesuatu yang dibuat oleh orang lain. Ya nggak sih? Ketika Pak Presiden mencabut sesuatu yang dibuat olehnya sendiri dalam waktu yang sangat singkat, pertanyaannya adalah kualitas pengambilan keputusannya itu seperti apa? Ya, ini yang ketiga. Ini sorry nih ya buat para pendukung Pak Jokowi. Jadi gua bertanya-tanya nih waktu keputusannya diambil itu seperti apa? Itu notes gua yang ketiga. Nah, notes gua yang keempat ini jangkauannya lebih jauh lagi. Tersisa sebuah pertanyaan besar kemudian, apakah dengan dicabutnya lampiran ketiga dari Perpres nomor 10 2021 itu persoalan yang berkaitan dengan ancaman akan legalnya industri miras di Indonesia itu dengan sendirinya selesai?
Gua agak nggak yakin ya sebenarnya. Kenapa? Karena yang dicabut itu cuma lampirannya ya, bukan perpresnya secara keseluruhan. Nah di perpres itu masih ada pasal 6 ayat 1. Yang pasal 6 ayat 1 ini intinya mengatakan bahwa investasi pada bidang-bidang yang bisa dibuka dengan persyaratan khusus itu dimungkinkan dilakukan bahkan oleh UMKM dan koperasi. Ya, jadi gua khawatir aja bahwa suatu saat nanti guys ya akan muncul nanti perpres yang lain yang bisa jadi guys rumusannya lebih gahar ya dari lampiran yang dicabut itu. Jadi pasalnya tuh masih ada gitu ya. Belum lagi kalau kita naik lagi lebih tinggi, perpres ini kan tadi gua bilang merupakan bagian dari langkah untuk mengaktifasi peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, yaitu Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ ada pasal 77 khususnya ayat 2 yang intinya adalah mengeluarkan industri minuman keras dari daftar negatif investasi. Ya, jadi ini induknya nih ya. Beberapa pihak mengatakan the mother of the evil gitu ya. Kan gua bahasa Inggrisnya kacau ya. Jadi evilnya itu ada di situ. Ya induk segala persoalannya ada di sana gitu. Ya ini perpresnya atau bahkan lampirannya dicabut ya. Jadi kalau gua bayangin ini UU Ciptaker tadi pasal 77 ayat 2 ini induknya gitu ya. Ini si Perpres nomor 10 2021 ini anaknya, ini lampirannya cuma cucunya. Gitu ya. Ininya dicabut. Ini anaknya masih ada, induknya apalagi gitu. Jadi gue bayangin ke depan nanti jangan heran kalau ya kita harus was-was ya, harus waspada akan muncul ketentuan-ketentuan lain ya yang mungkin munculnya diam-diam, entah di tengah malam yang kita nggak sadar gitu ya. Kemudian ternyata itu kembali menjadi legal. So guys, menurut gua ya dengan catatan ini persoalan mendasarnya adalah pada paradigma pembangunan. Ya, apakah paradigma pembangunan kita itu masih mengacu kepada tujuan bernegara? Ya, karena bagaimanapun ya moto kami nih ya di FNN, di Forum News Network adalah mengawal tujuan bernegara. Kalau kita kembali kepada tujuan bernegara kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga seluruh tumpah darah Indonesia. Apalagi ada kata-kata di situ mencerdaskan kehidupan bangsa. The question is bagaimana industri yang berkaitan dengan miras itu merupakan atau relevan ya sejalan dengan tujuan tadi. Gak kebayangkan logikanya bahwa kita hendak melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah justru dengan memudahkan peredaran, memudahkan investasi, memudahkan industri miras. Ya apalagi bicara mencerdaskan. Nah ketika kemudian paradigma pembangunan itu ya lebih heavy pada pengusaha. Ya jadi ada tanda kutip ya kong kali kong antara pengusaha dengan penguasa. Kemudian juga lebih heavy pada investasi ya. Di mana arah pembangunan itu ya diatur oleh para investor bukan diatur oleh konstitusi. Maka kita patut was-was bahwa di depan nanti masih akan ada ranjau-ranjau darat yang kita nggak tahu. Jadi guys, gue ingin sampaikan kembali bahwa kita bersyukur dan berterima kasih Pak Presiden mencabut lampiran ketiga dari Perpres 10 2021 tadi, tapi persoalan masih sangat jauh dari selesai. So, waspada karena ranjau di depan mungkin masih akan banyak. Itu aja guys dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.